Teman semua, kenalin namaku Diah Amelia Susanti. Ya aku sedih sih kalau ditanya ini jujur. Kenapa? Sedih karena sedih bahagia ya, bersyukur. Oh. Ada satu dosen juga. Wow, siapa tuh? Kayaknya bestie banget sama dosennya. Kakaknya pasti tahu. Siapa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke teman-teman, sebelumnya kenalin, aku Rere dan pastinya aku di sini akan membawakan sesuatu hal yang menarik untuk kalian. Dan tentunya di sini aku nggak hanya sendiri, ada partner saya di sebelah sini. Nah, mungkin buat kalian yang masih semester muda atau semester tengah-tengah nih, kalian pengen lulus lebih cepat atau pengen tahu strateginya kayak gimana sih bisa lulus lebih cepat. Nah, kebetulan di sini ada narasumber kami, namanya siapa Kak? Halo teman-teman semua, kenalin namaku Diah Amelia Susanti, bisa dipanggil Dia, dari Prodi S1 Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Wow, keren banget. Di sini teman-teman, Kak Diah ini ngomong-ngomong nih ya, pada rumornya beliau ini adalah wisudawati terbaik di tahun ini. Dan dia tuh lulus selama 7 semester ya Kak? Iya, alhamdulillah 7 semester. Wah, keren banget. Boleh tahu nggak tips apa sih yang bisa di-share ke teman-teman biar mungkin teman-teman juga terinspirasi dari Kak Diah juga? Oke, strategi nih ya berarti yang mau kita Iya. obrolin biar bisa lulus 7 semester. Nah, sebelum aku mau ngasih tahu tentang strateginya, fun fact aja nih ya. Ada hal unik nih. Apa tuh? Jadi waktu aku masih mahasiswa baru, masih maba, itu kan ada yang namanya kepenasehatan tuh ya. Nah, di kepenasehatan itu kita tuh udah dikasih tahu bahwasanya kita tuh belum diperkenankan buat lulus dalam waktu 7 semester itu. Jadi kita tuh udah dipaketin buat lulus 4 semester emang dari awal. Jadi dari situ itu kita nggak expect bakal lulus 7 semester. Nah, terus ternyata kita mendapatkan informasi dari core prodi kita di semester 5 akhir kayaknya itu diperbolehin untuk lulus 7 semester. Nah, dari situ tuh, mulai dari semester 5, kan otomatis kalau semester 6 kita ambil mata kuliah seminar proposal. Jadi kita ngejar terus. Nah, strateginya karena ini mendadak, Ya. strateginya lebih ke mengejar target apa yang sudah ditentuin dari prodi sih yang pertama. Karena kita kan tadi kan udah ambil mata kuliah seminar proposal ya. Jadi nggak mau kita harus ngelanjutin buat ngejar ketertinggalan itu. Jadi rajin-rajin bimbingan dan lain sebagainya. Kayak gitu sih Kak. Sebenarnya nggak ada strategi mutlak yang harus kita lakuin. Tapi yang pasti lakuin semaksimal mungkin yang bisa kita lakuin kalau memang itu tujuan kita mau lulus 7 semester kayak gitu. Oh, gitu. Berarti emang dari awal tuh semua dipaketin terus habis itu dadak karena dibilangin boleh lulus 7 semester nih gitu. Bener-bener. Nah, terus nih kan pastinya setiap dalam mata kuliah apapun itu pastinya ada tantangan. Nah, tantangan terbesar buat Kak Diah ketika kuliah tuh apa? Wah, ini pertanyaannya dalam banget ya. Oke, tantangan terberat. Ini memposisikan diri sendiri sesuai dengan lingkungan sih Kak. Karena waktu kuliah itu kebetulan kan tugas kita kan gak hanya sebagai mahasiswa aja. Kebetulan aku join di Paguyuban Putra Putri BK di BEM Fakultas Ilmu Pendidikan, terus lanjut ke HMP. Nah, di situ tuh aku tertantangnya itu menempatkan diri aja sih sesuai porsinya. Ketika aku di BEM ya selayaknya aku anggota BEM. Ketika aku di kelas menjadi mahasiswa tanpa ada embel-embel aku anggota BEM dan lain sebagainya, ataupun aku di HMP seperti itu. Terus tantangannya yang berikutnya tuh perihal waktu sih. Itu PR banget. Iya, itu pasti krusial banget kan? Bener kan? Kan Mbak Rere kan pasti tahu kan, kalau misal kita menginginkan sesuatu itu kan pasti banyak banget hal yang harus dikorbanin. Iya, Entah itu fisik, waktu, pikiran dan lain sebagainya. Itu tuh emang banyak banget pengorbanannya. Jadi dari situ tuh belajar buat manajemen waktu sih. Mana yang sekiranya harus didahulukan, mana yang sekiranya ini bisa dikerjakan nanti. Ada tuh yang namanya skala prioritas kan Kak. Iya. Ada yang mendesak, penting, mendesak tapi kurang penting, kurang penting, mendesak kayak gitu kan. Itu sih yang aku terapin kayak gitu. Waktu ketika
masih kuliah dulu kan kakaknya juga join kayak ormawa kayak gitu kan. Dan sekarang bisa lulus 7 semester. Bahkan sampai sekarang udah di sini kita panggil buat podcast. Nah, itu kan pastinya juga ini banyak orang yang support Kak Diah bisa sampai titik ini gitu. Mungkin menurut Kak Diah nih, selain orang tua, itu siapa sih yang paling mensupport Kak Diah sampai sekarang? Ya aku sedih sih kalau ditanya ini. Jujur. Kenapa? Sedih banget. Sedih karena sedih bahagia ya, bersyukur. Selain orang tua, yang pasti temen sih. Nah, salah satu rezeki yang paling harus disyukuri itu punya teman yang suportif banget ketika kuliah. Dan alhamdulillah aku punya itu. Boleh sebutin namanya nggak? Boleh kok, boleh. Oh, kalau iya. mau kita tag juga boleh nanti. Boleh. Oh, nggak apa-apa. Namanya aja lah. Oh iya. Nanti untuk sosial medianya bisa dicari sama teman-teman sendiri aja. Nah, ada temanku ini namanya Ardini. Jadi kita tuh sekelas, satu DPA, satu kos-kosan, satu kelompok kadang, satu tim lomba, satu tempat PLP atau PSM juga. Jadi kita itu alhamdulillahnya selalu berada di tujuan yang sama dengan pemikiran dan perilaku yang sama. Terus juga teman terbaikku juga di organisasi itu ada yang namanya Firda sama Setio. Itu benar-benar ngeboost banget sih itu. Aku dari dulu itu selalu mikir bahwa kalaupun kita jadi anak organisasi nih, jangan lupa berprestasi. Jadi prinsip aku dulu itu ya organisasi ya prestasi kayak gitu. Biar imbang, karena banyak banget stigma dari teman-teman kita nih yang misalnya satu kelompok, kamu lo nggak ngerjain tugas dan lain sebagainya dengan alasan kitanya sendiri yang sibuk organisasi. Nah itu tolong banget jangan ya. Kalau kayak gitu jadi kayak bumerang jadi diri kita sendiri, kayak nggak bisa tanggung jawab, kayak kita udah milih nih, kita organisasi sambil kuliah, tapi nggak bisa imbang gitu. Nah itu sih harus diperimain juga. Terus ada juga temanku waktu SMP tuh namanya Dara sama Marsa. Nah teman-teman itu sih yang aku sebutin itu yang suportif banget selama ini. Kalaupun aku terjatuh, tersungkur atau apapun itu, mereka masih tetap merangkul aku kayak gitu. Terus ada satu dosen juga. Wow, siapa tuh? Kayaknya bestie banget sama dosen. Oh, dibilang bestie kayaknya aku nggak berani juga. Kenapa? Karena kita dengan dosen kan juga pasti punya batasan juga, kayak gitu kan. Ada satu. Siapa tuh? Kakaknya pasti tahu. Siapa? Bu Ari. Iya. Maaf ya Bu Ari, saya asal bunyi Bu. Tapi bener tahu. Oh ya? Iya, jadi Bu Ari, beliau itu aku sumpah nggak tahu sih kalau nggak ada Bu Ari waktu itu. Dalam artian dari Bu Ari itu aku bisa belajar gimana caranya kita jadi manusia itu legowo. Legowo ini menerima, mau menerima apapun kondisi kita, baik itu kelebihan dan kekurangan kita, prosesnya kita, jatuh bangunnya kita, bener-bener kayak dari Bu Ari itu aku belajar buat menikmati setiap prosesnya kayak gitu, proses perkuliahan. Soalnya nih dari kita tuh kadang itu pengen enaknya doang, gak pengen mau ngerasain gak enaknya. Ya nggak ada kayak gitu, semua itu berjalan beriringan kan, baik itu senang sedih kayak gitu. Terus ini Kak Dia kan kemarin nih sempet booming banget, bahkan sampai ada beberapa dosen yang share kalau Kak Dia itu dapat beasiswa S2 sama beberapa benefit yang lain. Itu kira-kira itu benefit yang Kak Dia dapat ketika wisuda kemarin itu memang karena mungkin IPK-nya Kak Dia yang tinggi, atau Kak Dia tuh kayak pencetak rekor selama ini tuh nggak ada yang dapat nilai segitu gitu, atau gimana? Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Bapak Ibu dosen S1 Prodi BK yang sudah mengapresiasi saya dalam mendapatkan benefit. Iya, alhamdulillah beasiswa S2 dan reward dari UNESA. Jujur aku kurang tahu ya untuk indeks penilaian pemilihan wisudawan terbaik itu apa selain IPK. Tapi sejauh yang aku tahu ya IPK itu yang tertinggi di fakultas itu, di periode itu yang tertinggi siapa. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada pertimbangan lain seperti kayak menang lomba berapa banyak, tingkat apa, itu juga bisa sih Kak. Gitu. Terus selama kuliah dulu itu Kak Dia tuh lomba apa aja? Apakah semua lomba diikutin atau pernah nih kayak
nggak lolos tapi Kak dia udah kayak ngerjain kayak apa ya istilahnya, kayak aduh aku udah ngerjain banget tapi nggak menang, terus kayak sedih banget rasanya, kan itu kan kayak nyesek gitu loh. Aku lomba itu banyak sih. Mungkin aku boleh cerita dari awal banget ya. Boleh? Jadi aku SD dulu tuh emang sering ikut lomba yang diadain sama bimbel-bimbel, dan itu selalu kalah. Dan kalahnya itu selalu waktu di finalis. Final, ya. Kayak di final gitu atau semifinalis. Itu pun berlaku ketika aku SMP. Aku SMP tuh suka banget sama pelajaran biologi. Jadi kayak aku ikut perlombaan tingkat provinsi, nasional itu juga sampai finalis aja, semifinalis. Begitupun SMA juga. SMA aku ikut lomba ekonomi. Jadi dulunya biologi, terus karena aku SMA-nya di IPS, jadi aku tinjur. Ambilnya ke ekonomi, ikut lomba-lombanya, dan sampai finalis aja. Nah dari itu aku tuh bener-bener kayak berdoa banget, ya Allah nggak mau tahu gimana caranya waktu kuliah kalau ikut lomba harus menang. Pokoknya kalau mau ikut lomba harus menang deh gitu. Terus ternyata waktu kuliah selama aku ikut lomba itu lebih banyak menangnya, alhamdulillah daripada kalahnya kayak gitu. Ya mungkin doa saya diijabah ya, terutama doa orang tua mungkin. Iya, alhamdulillah lah. Pastinya. Apalagi sampai sekarang udah di sini, ini udah di titik dipanggil podcast. Semoga ilmunya yang dikasih sama Kak Dia ini bermanfaat dan pastinya juga semoga yang lain terinspirasi kayak Kak Dia juga bisa lulus lebih cepat. Terus habis itu tidak mengenyampingkan tugas kuliah dari kegiatan organisasi kayak begitu. Mungkin sampai sini aja sharing sessionnya dengan Kak Dia. Apabila nanti S2 semoga ketemu lagi ya. Boleh. Amin. Kayaknya kita ketemu deh. Iya, ketemu. Oke, mungkin ada 1 atau 2 kata dari Kak Dia untuk teman-teman. Oke, buat teman-teman ya, terima kasih khususnya buat teman-teman HMPBK Kabinet Karsagata yang udah bareng-bareng berusaha di PPK Ormawa sehingga kita sama-sama bisa wisuda bareng. Dan yang pasti buat teman-teman semuanya, kita itu punya jalan kita masing-masing. Kita pasti ngelewatin kerikil-kerikil banyak kan di setiap kehidupan kita. Jangan nyerah. Istirahat boleh, nyerah jangan, gak apa-apa. Ambil jeda dikit, take a break, time buat diri sendiri, buat memahami apa yang udah terjadi, buat belajar, ngambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi juga, kayak gitu. Dan sama-sama tumbuh lebih baik yuk.